Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Riana dengan NIM 2108056021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan untuk kelas 7. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada definisi, yang kedua jenis himpunan. Untuk jenis himpunan sebetulnya ada banyak, tapi yang saya bahas di sini hanya 3, yaitu himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Lalu yang terakhir adalah latihan. Oke, yang pertama kita ke definisi terlebih dahulu. Sebelum kita ke definisi himpunan itu apa, coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Dimulai dari kiri, ini ada gambar ayam, sapi, bebek, lalu yang terakhir yang paling kanan ada kambing. Setelah kita memperhatikan secara detail keempat gambar tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Ada ayam, terus sapi, bebek, kambing. Kita bisa menyimpulkan bahwa keempat gambar tersebut adalah kumpulan nama-nama hewan. Dari kesimpulan yang kita ambil tersebut, kita mengetahui bahwa keempat gambar tersebut adalah sebuah kumpulan, tapi tidak sembarang kumpulan, mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu mereka adalah hewan, walaupun mereka berbeda gitu. Ayam bentuknya beda sama sapi, bebek, kambing. Nah, inilah yang disebut himpunan. Mari kita langsung melihat apa itu definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda tetapi memiliki paling sedikit satu kesamaan dan terdefinisi dengan jelas. Pada contoh kan ini sudah beda ya. Ada ayam, terus sapi, ini bentuknya beda, jumlah kakinya juga beda, tapi mereka ada satu kesamaan, yaitu mereka adalah hewan. Oke. Lalu contohnya. Himpunan ayam, bebek, sapi, dan kambing adalah kumpulan nama hewan. Tapi 4 objek ini juga bisa saja bukan sebuah himpunan. Kalau misal yang seperti saya bahas tadi, kayak jumlah kakinya kan beda. Nah, yang ayam, bebek itu kakinya ada 2, tapi sapi dan kambing itu kakinya ada 4. Jadi mereka bukan sebuah himpunan jika yang dibahas itu kumpulan nama hewan berkaki 2. Oke, selanjutnya ada notasi himpunan. Ya, ada banyak ya, ada 7. Yang pertama itu himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Ini. Contohnya yang tadi itu kan himpunan hewan. Kita bisa menotasikannya dengan huruf H. Tapi harus ditulis dengan huruf besar atau kapital. Nggak boleh H kecil seperti ini. Nggak boleh. Oke, lanjut. Yang kedua, himpunan dinyatakan menggunakan tanda kurung kurawal atau seperti ini. Yang ketiga, anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Yang ketiga, tadi itu himpunan hewan. H sama dengan terus kurung kurawal. Kan ada ayam. Terus Nah, ini ditulisnya menggunakan huruf kecil. Huruf kecil semua. Selanjutnya, yang keempat, penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja. Contoh, dalam soal diketahui, maaf tulisan saya jelek. Diketahui ada A sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu B
himpunan B ada, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, di B juga ada angka 2. Nah, nanti bisa kita tulis kayak gabungan dari himpunan A dan B itu ditulis seperti ini, 2. Nah, karena 2-nya itu ada 2, double, 2 dan 3, kita tulis 1 kali saja. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Lalu yang kelima, jika anggota himpunan masih banyak dan tak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, boleh menggunakan tanda titik-titik gitu. Misal ada soal 5. Himpunan A itu bilangan bulat positif. Kan dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini nggak ada batasnya, kan banyak, nggak mungkin kita tuliskan semua, jadi pakai titik-titik. Ya. Selanjutnya, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E, atau itu dibaca anggota himpunan dari. Yang ketujuh, bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E lalu dicoret. Oke, kita lanjut ke jenis himpunan. Ke himpunan semesta. Oke, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Apa kesamaan dari mereka berempat? Bisa kita sebutkan kesamaan mereka adalah hewan. Betul mereka adalah hewan, tapi jika saya membicarakan yang lain seperti apakah mereka berempat adalah kumpulan hewan peliharaan? Tentu kan enggak, sehingga kan enggak mungkin jadi hewan peliharaan. Lalu mana saja yang termasuk kumpulan hewan peliharaan dari mereka berempat? Ada anjing, kucing, burung, atau ini lebih tepatnya itu lovebird sama singa gitu. Yang hewan peliharaan itu kan cuma anjing, kucing, sama lovebird. Nah, maka itulah yang disebut himpunan semesta, yaitu kumpulan objek yang berbeda dan memiliki satu atau lebih kesamaan, tapi sesuai dengan yang sedang dibicarakan. Dalam hal ini adalah hewan peliharaan. Langsung ke definisi, himpunan semesta adalah suatu himpunan yang berisikan semua anggota atau objek yang sedang menjadi pembahasan atau dibicarakan. Contohnya itu, himpunan H adalah hewan peliharaan. Nah, yang termasuk dalam himpunan H adalah anjing, kucing, dan burung. Nah, ini seperti di aturan penulisan himpunan, anjing itu anggota dari himpunan H, sedangkan singa bukan anggota himpunan dari H. Lalu yang kedua, ada himpunan bagian. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini, ada kambing, kucing, ayam, dan kelinci. Tentukan himpunan bagian jika A adalah kelompok hewan pemakan rumput dan B adalah kelompok hewan berkaki 4. Kita tulis. Nah, dari gambar itu ada kambing, kucing, ayam, dan kelinci. Nah, di himpunan A itu membahas tentang hewan pemakan rumput. Nah, dari keempat gambar ini yang termasuk hewan pemakan rumput itu hanya kambing dan kelinci. Lalu yang himpunan B, yang termasuk himpunan B adalah setelah kita menemukan anggota himpunan A dan B, kita bisa melihat kalau anggota dari himpunan A itu juga ada di anggota himpunan B, yaitu kambing dan kelinci. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa himpunan A
itu himpunan bagian dari B. Bisa kita notasikan menjadi seperti ini. Nah, ini. Mari kita lihat definisinya. Himpunan bagian atau subset adalah jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Himpunan bagian bisa dinotasikan dengan A subset B. Contoh, himpunan A ada anjing dan kelinci. Lalu himpunan B ada anjing, kucing, kelinci. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa himpunan A adalah subset himpunan B. Oke, selanjutnya ke himpunan kosong. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Sebelumnya kita bicara dulu tentang bilangan cacah. Apa sih itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0. Jadi contoh bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan pada soal ini kita disuruh untuk menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Itu berarti kan bilangan negatif. Sedangkan pada definisi ini himpunan bilangan cacah adalah bilangan bulat positif. Jadi pada soal yang pertama ini nggak ada jawabannya. Gitu. Jadi himpunan bilangan cacah kurang dari 0 itu himpunan kosong. Lalu soal yang kedua, tentukan himpunan bilangan bulat lebih dari 0 dan kurang dari 1. Definisi dari bilangan bulat adalah jenis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, serta bilangan bulat negatif. Pada soal ini himpunan bilangan bulat lebih dari 0 dan kurang dari 1. Yang artinya itu adalah contohnya itu seperti 0,1, 0,2, dan seterusnya. Padahal 0, itu kan termasuk bisa kita sebut bilangan desimal gitu. Nah, pada definisi bilangan bulat kan bilangan desimal tidak termasuk gitu. Jadi soal nomor 2 ini juga himpunan kosong. Lalu soal yang ketiga, tentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Seperti yang kita tahu, bilangan prima itu semuanya bilangan ganjil. Ada satu yang bilangan genap yaitu 2. Jadi negatif. Tapi ada satu yang bilangan genap yaitu 2. Jadi yang soal nomor 3 ini bukan himpunan kosong. Untuk notasi himpunan kosong bisa menggunakan kurung kurawal atau O yang dicoret seperti ini. Oke. Lalu kita ke definisi himpunan kosong. Himpunan kosong atau null set adalah himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan kurung kurawal atau huruf O yang dicoret seperti ini. Oke. Kita kembali ke home, langsung kita ke latihan. Soal yang pertama. Oke, soal pertama, himpunan semesta yang benar dari P sama dengan 3, 9, 12, 15 ialah. Ada yang pertama P sama dengan bilangan prima kurang dari 12. Itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Lalu yang kedua ada P sama dengan hewan berkaki 1. Enggak ada hewan yang berkaki 1, jadi ini himpunan kosong. Atau yang ketiga, himpunan P adalah kelipatan 3 kurang dari 18. Itu ada 3, 9, 12, 15. Nah, ini sama dengan yang di soal. Jadi jawabannya adalah P kelipatan 3 kurang dari 18. Soal kedua. Diketahui himpunan A adalah himpunan alat yang berawalan huruf P. Tentukan anggota himpunan A. Di sini ada
D diketahui pulpen, pensil, buku, sempoa, dan setrika. Himpunan A adalah himpunan alat yang berawalan huruf P. Nah, di sini ini P berarti anggotanya itu pensil dan ballpoint. Jadi jawabannya yang ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.